Halo siswa semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi kaidah kebahasaan teks berita bagian kedua. Mari kita lihat kaidah kebahasaan yang pertama, adverbia. Adverbia adalah kata keterangan. Kata keterangan yang dominan digunakan dalam teks berita adalah kata keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktu dan tempat sebagai bagian dari unsur berita kapan dan di mana. Sekarang kita lihat terlebih dahulu keterangan waktu. Keterangan waktu memberikan informasi mengenai saat terjadinya suatu peristiwa. Fungsi keterangan waktu itu dapat diisi oleh kata tunggal, kelompok kata nomina, atau kelompok kata preposisi. Contoh kata keterangan waktu tunggal, sekarang, kini, besok, dan lain sebagainya. Contoh kata keterangan waktu berupa kelompok kata benda, sekarang ini, beberapa jam yang lalu. Sekarang kita lanjutkan pada kata keterangan waktu berbentuk kelompok kata preposisi. Contohnya yaitu pada hari Minggu, dari siang hingga malam. Nah, bagian preposisi di sini atau kata depan yaitu kata pada dan kata dari dan hingga. Mari kita lihat contoh penggunaannya dalam kalimat berita. BMKG mengabarkan bahwa esok hari akan turun hujan deras di wilayah kota metro dan sekitarnya. Pada kalimat berita ini, kata keterangan waktu yang digunakan adalah esok. Contoh kalimat berikutnya. Beberapa jam yang lalu telah terjadi ledakan di pusat kota Beirut. Nah, pada kalimat ini, kata keterangan waktu yang digunakan adalah beberapa jam yang lalu. Sekarang, kita lanjutkan pada kata keterangan tempat. Keterangan tempat adalah keterangan yang menunjukkan tempat terjadinya peristiwa atau keadaan. Keterangan tempat selalu didahului oleh kata depan atau preposisi seperti dengan, di, dari, ke, sampai, dan dalam, serta banyak lagi yang lainnya. Mari kita lihat contoh penggunaannya di dalam kalimat berita. Sejumlah tahanan Kejaksaan Agung atau Kejagung dipindahkan karena terjadi kebakaran di gedung Kejagung, Sabtu 22 Agustus 2020 malam. Nah, keterangan tempat di kalimat ini adalah di gedung Kejagung. Nah, keterangan tempat ini disertai dengan preposisi atau kata depan di. Sekarang, kita lanjutkan pada kaidah kebahasaan konjungsi temporal atau konjungsi kronologis. Konjungsi temporal adalah kata hubung untuk mengurutkan waktu terjadinya peristiwa secara kronologis. Contoh konjungsi temporal diantaranya adalah sebelumnya, setelahnya, sesudahnya, selanjutnya, kemudian, awalnya, berikutnya, dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat contoh penggunaan konjungsi temporal di dalam kalimat berita. Sebelumnya, Kepala Dinas Kebakaran DKI Jakarta, Tatriadi Gunawan mengatakan dari informasi yang didapatkan, pertama kali api terlihat dari lantai 6, kemudian merambat hingga lantai 3. Nah, di dalam kalimat ini, konjungsi temporal yang digunakan adalah sebelumnya dan kemudian. Selanjutnya adalah verba poarta. Verba poarta adalah kata kerja yang menandai suatu percakapan seseorang untuk memberitahukan sesuatu kepada orang lain. Beberapa contoh verba poarta diantaranya mengatakan
memaparkan, menjelaskan, memberitakan, mengklarifikasi, menuturkan, menyatakan, mengungkapkan, menyampaikan, dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat contoh penggunaan verba poarta di dalam kalimat berita. Dalam pidato presiden yang disiarkan melalui televisi, beliau mengatakan bahwa akan menurunkan harga BBM atau harga bahan bakar minyak secepatnya, sehingga rakyat tidak terlalu dibebani oleh harga BBM yang mahal. Nah, verba poarta yang digunakan dalam kalimat ini adalah mengatakan. Contoh berikutnya. Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Pusdokes Polri, Kombes Pol Musyafak, menuturkan sampai saat ini sudah ada 44 keluarga yang mengambil dokumen kematian. 7 keluarga korban lainnya mengambil malam ini. Nah, pada kalimat ini, verba poarta yang digunakan adalah menuturkan. Sekarang, mari kita lihat kaidah kebahasaan selanjutnya, verba transitif. Verba transitif adalah verba yang memerlukan nomina atau kata benda sebagai objek dalam kalimat aktif. Dan objek itu dapat berfungsi sebagai subjek di dalam kalimat pasif. Verba transitif atau kata kerja transitif biasanya dilengkapi dengan afiks atau imbuhan berbentuk awalan atau prefiks. Contohnya, yang berawalan membawa, menolong, dan lain sebagainya. Contoh yang berawalan memperbesar, mempermainkan, dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat penggunaan verba transitif di dalam kalimat berita. Polres Mempawah mengevakuasi satu bayi. Nah, verba transitif yang digunakan di dalam kalimat ini adalah mengevakuasi. Jika kalimat ini tidak diberikan objek, maka bunyi kalimat ini akan menggantung. Contohnya, Polres Mempawah mengevakuasi. Nah, makanya verba transitif disebut dengan verba yang membutuhkan objek. Karena tanpa objek, kalimat yang mengandung verba transitif akan menggantung nantinya. Nah, bagaimana cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif? Mari kita lihat contoh selanjutnya. Polres Mempawah mengevakuasi satu bayi orang utan. Ini adalah contoh kalimat aktif. Mari kita rubah menjadi kalimat pasif. Untuk mengubah menjadi kalimat pasif, kalimat aktif tadi kamu geser subjeknya menuju posisi objek dan objeknya menuju posisi subjek. Kemudian, kata kerja yang berada di bagian predikat, kamu ubah imbuhannya atau kamu sesuaikan. Sehingga nanti saat diterapkan di dalam kalimat pasif, kalimat tersebut tidak rancu jadinya. Jadi, kalimat pasifnya menjadi satu bayi orang utan dievakuasi oleh Polres Mempawah. Berikutnya, mari kita lihat materi pengayaan. Fakta dan opini. Sekarang kita lihat terlebih dahulu apa itu fakta. Fakta adalah peristiwa yang sedang dan sudah terjadi. Fakta ditandai dengan data. Bisa berupa angka, tahun, persentase, dan lain sebagainya. Kalimat fakta biasanya menggunakan kata telah, sudah, sedang, kini, dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat contoh kalimat fakta di dalam teks berita. Sebelumnya, HL sempat mengaku
telah melumurkan air liur jenazah pasien COVID-19 ke wajahnya. Kini, HL pun menjalani isolasi setelah dinyatakan terinfeksi corona. Pada kalimat ini, terdapat peristiwa yang telah terjadi dan sedang terjadi. Peristiwa yang telah terjadi ditandai dengan kata telah. Dan peristiwa yang sedang terjadi di dalam kalimat ini ditandai dengan kata kini. Selanjutnya, kita lihat apa itu opini. Opini adalah pendapat pribadi, kegiatan yang baru dalam perencanaan, atau kegiatan atau peristiwa yang belum terjadi. Kalimat opini biasanya menggunakan kata akan, berharap, seharusnya, sebaiknya, rencana, memperkirakan, memprediksi, dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat contoh opini dalam teks berita. Untuk pertumbuhan perekonomian global pada tahun 2021, World Bank memprediksi menjadi 4,2%. Nah, kalimat ini adalah kalimat opini. Karena kalimat ini mengandung perkiraan atau prediksi. Ini ditandai dengan kata memprediksi. Demikianlah materi kali ini. Semoga kamu memahami apa yang telah disampaikan sebelumnya. Terima kasih.